Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, yaitu malam di mana kita sudah memasuki daripada bulan Idul Adha ya. Dan insyaallah besok kita akan merayakan daripada Hari Raya Idul Kurban. Mudah-mudahan bagi yang kaum muslimin yang mau menjalankan ibadah Idul Kurban, Allah mudahkan daripada prosesinya ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya kembali live. Mudah-mudahan ada yang bergabung, walaupun enggak bergabung insyaallah saya ditemani dengan keluarga di sini. Insyaallah pada kesempatan malam ini saya akan berbagi pengalaman lagi, kemudian memberikan pembahasan yang berkaitan dengan daripada sihir tafriq, sihir pemisah. Jadi sihir itu banyak ya. Sihir atau dalam kata lain guna-guna dan kata lain teluh dan sebagainya itu jenisnya banyak. Ada yang bertujuan sihir itu untuk melukai seseorang. Ada yang bertujuan sihir itu untuk membuat gila seseorang, yang dinamakan sihir gila. Ada sihir ataupun guna-guna itu dengan tujuan untuk mengikat seseorang yang tadinya tidak cinta menjadi cinta. Ini dinamakan dengan sihir mahabbah ataupun pelet. Ada juga sihir ataupun guna-guna yang bertujuan, yang tujuannya ialah untuk memisahkan seseorang yang tadinya mencintai kemudian menjadi benci. Yang tadinya adalah pasangan suami istri menjadi bercerai. Nah, inilah yang dinamakan dengan sihir tafrik. Dan sihir tafrik ini merupakan sihir yang sangat berbahaya. Sihir tafrik ini merupakan sihir yang sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena bisa mencerai-beraikan pasangan suami istri. Bisa mencerai-beraikan daripada pasangan suami istri. Seorang suami yang tadinya mencintai istrinya, tiba-tiba timbul benci suaminya. Seorang istri yang tadinya mencintai suaminya timbul benci. Tiba-tiba timbul kebencian dalam hati istri tersebut. Kemudian terus sampai pada akhirnya bisa menyebabkan perceraian. Nah, ini adalah salah satu trik-trik syaitan ya. Nah, ini yang mungkin yang saya akan bahas, yaitu tentang sihir tafrik. Bagaimana gejala membedakan, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa dalam diri seseorang itu terdapat sihir tafrik, sihir pemisah pasangan, ya, sihir pemisah. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Cara mengidentifikasinya, cara mengenalinya sangat mudah ya. Jadi pasangan suami istri yang tadinya harmonis, kemudian tiba-tiba benci dengan tanpa sebab. Nah, itu mengindikasikan di situ ada sihir tafrik. Ini enggak ada masalah, timbul-timbul benci saja. Dalam perasaannya kok benci, ketika melihat suami kok kayak enggak mau menatap, benci, kemudian tidak mau melayani dan sebagainya. Begitu juga suaminya ketika melihat istri itu benci aja. Bahkan dalam hatinya pengennya minta bercerai. Nah, itu adalah sihir tafrik. Gejala sihir tafrik atau sihir pemisah. Alhamdulillah ada juga yang teman-teman yang ikut bergabung. Jadi ini saya live lagi ya. Ya, daripada nganggur, yaudah kita tadi ada yang masuk sebentar, tadi ada gangguan teknis. Ya teman-teman yang baru bergabung, ya alhamdulillah. Ini saya lagi live
lagi membahas tentang sihir pemisah ya. Sihir pemisah atau sihir tafrik yang tujuannya itu adalah untuk memisahkan pasangan yang tadinya cinta menjadi benci, ya. Yang tadinya cinta menjadi benci. Dan sihir tafrik ini tadi kembali lagi ya, gejalanya apa? Gejala seseorang itu dia mengalami gangguan sihir tafrik atau sihir pemisah itu mempunyai kebencian dalam hatinya. Padahal dia tidak ada masalah apa-apa, tidak ada sebab apa. Ketika pasangan suami istri yang tadinya benci, yang tadinya cinta menjadi benci, padahal nggak ada masalah apa-apa, walaupun ada masalah tapi sepele, tapi luar biasa dampak yang sepele tadi itu. Ujung-ujungnya minta cerai, ujung-ujungnya minta cerai, ujungnya minta cerai. Nah itu perlu diwaspadai. Kasus-kasus seperti ini saya banyak menemukan. Pasien-pasien saya juga indikasinya hampir sama, pada umumnya begitu. Masalah sedikit pengennya cerai. Masalah sepele mah inginnya cerai. Nggak ada masalah inginnya cerai. Ini nggak ada masalah tapi pengennya cerai gitu ya. Nah ini apa namanya fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya Syahrial Iyal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Syahrial yang mana? Saya punya teman juga Syahrial namanya di Cimuning, di Asriania, seorang guru. Nah, kembali lagi, jadi sihir tafrik pemisah ini itu merupakan sihir yang dikirim oleh para dukun ya. Para dukun yang dipesan oleh orang yang hasud. Yang dipesan oleh orang yang hasud tujuannya adalah untuk memisahkan. Ustaz ini mengadu domba, bukan mengadu domba, ini fakta. Terjadi di tengah-tengah masyarakat itu nggak sedikit juga seperti ini. Saya meruqyah sebelum puasa, tepatnya di bulan April, Januari, Februari, Maret, April. Di bulan Maret, menjelang April, akhir Maret ya, seorang ibu yang kemudian ke saya curhat bahwasanya dia dilanda musibah, bahwa dia akan bercerai dengan suaminya. Jadi kehidupannya itu kacau balau, usahanya hancur, anak-anaknya juga hancur, akhlaknya dan sebagainya. Oh ya, dari Sumatera ya, berarti kirain teman saya dari Cimuning, karena ada juga yang teman dari Cimuning. Usaha hancur, kemudian anaknya juga alahnya kacau balau kan, sampai berbuat satu kemaksiatan yang luar biasa parahnya. Suaminya selingkuh, kemudian, nah itu kemudian dia juga mempunyai penyakit-penyakit aneh ya, berupa gatal-gatal. Dan di hatinya itu dibuat kacau. Jadi dari salah satu ciri sihir tafrik, jadi seorang dukun, si dukun itu dia mengirimkan sihir dengan jin. Dia mengirimkan jin dan sihir ke dalam orang yang hendak disihir tafrik, sihir yang hendak dikacaukan, dipisahkan dari ikatan suami istri. Biasanya si jin itu dia masuk ke dalam hati, kemudian ke dalam pikiran. Antara ini aja masuknya itu. Hati dan pikiran. Kemudian dibuat kacau hatinya, pikirannya pun dibuat kacau. Hatinya itu dibuat benci terhadap suaminya. Ya, waalaikumsalam Mbak Ernawati. Ya, selamat datang. Dibuat kacau, hatinya itu dibuat kacau, dibuat benci. Kalau melihat suaminya itu inginnya minggat. Nah, itu namanya sihir tafrik. Ini saya lagi menceritakan tentang sihir tafrik ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya juga, enggak masalah. Jadi saya sedang membicarakan tentang sihir tafrik, sihir pemisah. Jadi sengaja saya angkat di hadapan kita karena ini termasuk banyak terjadi ya. Saya angkat permasalahan ini karena banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kembali lagi saya membahas tentang sihir tafrik. Apa itu sihir tafrik? Sihir tafrik itu sihir pemisah. Memisahkan pasangan suami istri yang tadinya cinta, yang tadinya sayang itu menjadi benci dan bahkan bercerai-berai. Apakah ada di tengah-tengah masyarakat? Banyak ya. Banyak orang yang mengalami sihir tafrik dan mereka tidak menyadari ya. Beda kalau seorang suami istri itu mempunyai masalah tanpa gangguan sihir dengan
dia mempunyai gangguan sihir. Kalau seorang suami dan istri mempunyai permasalahan di rumah tangga, itu wajar, memang wajar. Ya marah-marah sedikit wajar ya. Istri marahan ke suami, suami marahan ke istri, kemudian berantem dan sebagainya. Wajar. Tapi berantem dan itu pun ada rasa cinta, masih ada rasa cinta. Beda dengan dia terkena sihir. Itu hatinya tuh kacau. Hatinya itu kacau, kemudian pikirannya kacau. Hatinya itu timbulnya tuh benci terus. Padahal si orang yang terkena sihir tadi, dia tidak mau membenci suaminya, tidak mau membenci istrinya, tapi ujung-ujung kenapa kok benci? Nah, ini adalah orang yang terkena sihir. Dan biasanya orang yang terkena sihir, tafrik itu dia suka bermimpi. Indikasinya ya, tapi nggak selalu juga. Mimpi binatang secara berulang-ulang. Seperti kejadian pasien saya yang ada di Bekasi, itu mimpi kalajengking terus-menerus. Nah, ini salah satu kita mengidentifikasi orang terkena sihir dari mimpi itu bisa ya. Dari mimpi. Jadi kalau mimpinya itu berulang-ulang lebih dari 5 kali terus mimpinya itu. Binatang, menandakan ya, ada indikasi dia terkena sihir. Ya, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Silakan yang mau bertanya nanti saya jawab. Ini saya lagi menceritakan tentang sihir tafrik ya. Mengisi malam daripada takbiran. Di luar takbiran saya live ya, membahas masalah gaib. Jadi saya ini lagi menceritakan tentang sihir ya, sihir tafrik. Sihir tafrik itu sihir pemisah antara pasangan suami istri. Suami istri yang tadinya cinta menjadi benci bahkan bercerai. Nah, ini karena penting saya bahas karena nggak sedikit di antara kaum muslimin ini mempunyai masalah demikian. Jadi bukan hanya masalah jadi ada indikasinya ya. Orang yang terkena sihir tafrik, sihir pemisah itu ada indikasinya ya, indikasinya. Jadi si suami dan istri itu dia nggak mau sayang, dia nggak merasa nggak mau benci, dia nggak merasa ingin benci, tapi tahu-tahu kok perasaan tuh kayak dipaksa ingin benci, ingin cerai, padahal dia nggak mau. Nah, itu orang-orang yang terindikasi terkena gejala sihir tafrik. Atau dia tiba-tiba kalau ke suaminya itu yang tadinya sayang dia benci, ketika dia melihat satu sosok laki-laki padahal baru kenal, tiba-tiba dia cinta. Nah, itu juga harus diperhatikan. Itu indikasi terkena sihir juga. Bagaimana cara mengobati daripada sihir semacam tadi ya? Sihir semacam tadi itu diruqyah orangnya. Kedua belah pihak diruqyah, antara suami dan istrinya diruqyah. Diobati, kemudian diruqyah juga rumahnya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwasannya sihir itu mayoritas menggunakan buhul. Yang pasien-pasien yang saya obati yang mempunyai gejala sihir tafrik, sihir pemisah yang hendak mau bercerai itu, nah itu ada buhul, ada bedah sihir yang ditanam di kamarnya. Dan buhulnya itu tidak terlihat ya. Jadi buhul itu bedak sihir ya Bapak Ibu sekalian, bedak sihir yang dikirim oleh dukun, yang ditanam di dalam rumah, yang tujuannya adalah untuk digunakan oleh jin atau dukun tadi untuk menyihir. Dan kalau buhul ini nggak dihancurkan, nanti sihir ini akan menjadi kuat. Kita ruqyah orangnya karena buhulnya belum ketemu, nanti dikirim lagi oleh dukun. Diruqyah orangnya, sihirnya hancur, dikirim lagi. Diruqyah orangnya, dikirim lagi. Ini enggak selesai. Maka cari daripada buhulnya. Maka gunakan ruqyah rumah, metode ruqyah rumah. Orangnya diruqyah, suaminya diruqyah, istrinya diruqyah, kemudian rumahnya pun diruqyah. Nah, itu. Ketika sihirnya terangkat, maka selesai sudah. Perasaannya akan kembali menjadi normal. Ini ada pasien saya yang sembuh satu kali ruqyah, dia mengalami sihir tafrik, sihir pemisah, hendak bercerai ya. Dia nggak tahu pengennya bercerai, padahal nggak mau, tapi serasa pengennya bercerai. Kemudian gelisah, hatinya benci terus setiap hari.
Nggak nyaman kan? Diruqyah, ada jinnya, rumahnya pun diruqyah. Alhamdulillah sembuh. Ya, saya sapa dulu Bapak Abdul Nafharin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Kalimantan Tengah, Pak Ustaz. Ya, selamat datang ya. Alhamdulillah. Terkadang saya pengen banget diruqyah Ustaz, Pak Sahrial ya. Diruqyah insyaallah boleh nanti ini setelah saya live ini nanti saya ruqyah jarak jauh ya, saya ruqyah online. Jadi jangan keluar dulu. Nanti saya ruqyah online ya setelah ini. Silakan yang ada yang mau bertanya. Rekan-rekan ada yang mau bertanya silakan seputar masalah sihir, guna-guna ataupun yang lain bebas ya. Jadi kembali lagi ini konten yang saya bawakan adalah tentang ruqyah ya. Saya sengaja buat konten ini berkaitan tentang ruqyah khusus karena banyak di antara masyarakat itu membutuhkan pengobatan ruqyah syar'i. Jadi apa itu ruqyah? Ruqyah itu merupakan pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya dengan cara berobat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ruqyah syar'i, jadi ada ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syar'i itu adalah ruqyah yang cara dan metodenya itu berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, hanya menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hanya menggunakan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an dan doa-doa yang bersumber dari hadis dan juga doa-doa yang tidak bertentangan dengan kemusyrikan. Jadi ruqyah syar'i tidak menggunakan khodam. Ruqyah syar'i tidak menggunakan jin, ruqyah syar'i tidak menggunakan bantuan sihir. Jadi murni hanya menggunakan doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan juga bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Nah, itu ya konten yang saya akan bawakan seterusnya untuk mengedukasi daripada masyarakat. Nanti setiap kali kalau malam hari insya Allah saya akan adakan live streaming seperti ini. Kemudian nanti diakhiri dengan ruqyah online. Jadi teman-teman rekan-rekan yang mempunyai gangguan silahkan untuk mengikuti ruqyah online-nya. Gratis ya, tidak dipungut biaya. Silakan yang mau bertanya. Kembali lagi, jadi sihir tafrik ini, sihir pemisah itu adalah sihir yang bertujuan untuk memisahkan pasangan suami istri ya. Namanya juga tafrik ya. Tafrik itu artinya memisahkan. Memisahkan yang tadinya perasaannya suka, yang tadinya perasaannya itu sayang, perasaannya itu cinta. Nah, ini hendak dipisahkan perasaan ini. Dengan apa? Dengan sihir tadi. Namanya sihir tafrik, sihir pemisah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tercerai-berai pasangan suami istri ini. Tercerai-berai. Yang tadinya sayang, yang tadinya suka, cinta menjadi cerai. Nah, ini adalah tujuan daripada sihir tafrik ini. Tentunya ini ada misi ya, misi yang dibawakan oleh dukun. Misi yang dibawakan oleh dukun ini adalah pesanan daripada orang-orang yang hasud. Orang-orang yang hasud. Jadi, sihir semacam ini saya ketika praktek di lapangan, ketika mengobati pasien-pasien itu enggak sedikit juga ternyata ya. Tidak sedikit ya. Sihir tafrik, sihir mahabbah, pelet, kemudian sihir untuk membuat penyakit ya semacam guna-guna santet itu banyak sekali di lapangan. Jadi kalau kita ada teman-teman kita yang mengalami gejala-gejala yang demikian itu bisa nanti diruqyah. Cara meruqyahnya sangat gampang ya, cara meruqyahnya seperti biasa. Jadi orangnya itu diruqyah atau misalkan kita mengalami hal tersebut ya kita ruqyah secara mandiri. Bacanya apa? Bacanya standar yang sering saya bacakan ya. Itu menggunakan doa-doa. Yang pertama ialah Al-Fatihah. Ta'awuz dulu, ta'awuz, bismillah plus Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi. Ya, kemudian bacakan zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Setelah itu bacakan ayat untuk penghancur sihirnya. Saya gunakan surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Wa auhayna ila Musa itu sampai 122. Kemudian bacakan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa antas syafi
la syifaa'a illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama. Nah, kemudian bacakan juga ayat ruqyah yang lain, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Kemudian bacakan 3 kul untuk pembentengnya, yaitu kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Bacakan terus selama 30 menit minimalnya. Setelah itu nanti pakai media air juga, ditiupkan ke air, diminumkan. Kemudian gunakan ruqyah rumah. Insyaallah ketemu ya, insyaallah mudah-mudahan ketemu. Biasanya buhulnya itu ditanam di rumah. Kalau si dukunnya menggunakan buhul. Kalau si dukunnya menggunakan buhul. Dari Pak Abdul Nafharin, Pak Ustadz, saya sering sakit di bagian dada kiri dan itu tiap hari, Pak Ustadz. Tiap hari ya. Dan pikiran saya selalu kepikiran mati terus dan rasa takut terus, Pak Ustadz. Apakah itu terkena sihir juga? Saya sudah berobat kemana-mana Pak Ustadz dan sampai sekarang dada saya itu setiap saat sakit terus Pak Ustadz. Ini kita nanti coba nanti Bapak ikuti ruqyah saya, ruqyah online di akhir sesi ini. Ini bisa jadi juga kena gangguan ya, gangguan jin. Tapi saya nggak bisa menyimpulkan kalau Bapak nggak ngikuti ruqyah. Pastinya nanti di ruqyah. Bisa jadi ya, bisa jadi. Karena ada indikasi Bapak ini selalu kepikiran mati terus ya. Sebenarnya kepikiran mati itu boleh. Tapi ada yang bukan boleh, malah dianjurkan ya. Tapi ada yang dibuat oleh syaitan sengaja untuk menakut-nakuti tapi nggak wajar. Sehingga kepikiran matinya itu bukan timbul iman, tapi timbul rasa takut. Ya. Nah itu beda ya. Kepikiran mati dikarenakan oleh syaitan dengan kepikiran mati yang itu bermuncul dari iman kita. Nah itu bedanya begitu. Coba nanti Bapak setelah ini ikuti ruqyah online-nya ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Sebelum kita lanjutkan. Itu adalah sihir tafrik. Yang kedua yang saya akan bahas ialah sihir mahabbah, atau yang dikenal dengan istilah sihir pelet. Ya, ini sihir pelet ya. Ini kalau di tanah Nusantara terkenalnya pelet. Kalau tafrik itu tujuannya untuk memisahkan, kalau pelet tujuannya untuk menyatukan. Itu bedanya. Jadi ada sihir tafrik untuk memisahkan, ada sihir untuk menyatukan. Namanya sihir mahabbah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya pelet ya. Dan ini tidak sedikit di tengah-tengah masyarakat. Banyak juga orang-orang yang terkena sihir pelet. Di fanpage saya, di PFB saya share testimoni seorang ibu yang sembuh dari sihir mahabbah, dari pelet. Dan pelet ini juga termasuk dahsyat sihirnya, bukan main. Dia tidak menyakiti secara fisik, tapi dia menyakiti secara perasaan. Ya, jadi ada sihir itu tujuannya untuk menyakiti fisik, ada tujuannya untuk menyakiti perasaan. Ya nggak nyaman, orang terkena sihir pelet itu nggak nyaman. Ini seorang ibu, kemudian meminta ke saya untuk diobati. Dia itu dalam hatinya itu, kalau ketemu suami nggak nyaman, nggak nyaman. Kemudian hatinya dibikin kacau, perasaannya dibikin kacau, pikirnya dibikin kacau, sampai nggak bisa tidur, gelisah. Kalau ketemu suaminya nggak nyaman, tapi kalau ketemu orang yang dia baru kenal 2 minggu katanya begitu, tapi nyaman, pengennya deket terus. Bahkan ketika telepon ngomong dengan orang yang nyihirnya itu berasa seperti orang yang sedang berhubungan intim, berhubungan ranjang. Ini ngerinya begitu ya. Ini sihir mahabbah itu di situ, ngerinya itu. Ini telepon saja itu serasa ingin berhubungan intim. Memang begitu pada hakikatnya sihir mahabbah pelet itu dia menimbulkan rasa cinta yang tidak wajar
rasa cinta yang menggebu-gebu, rasa cinta yang berlebih, dan ini bisa jadi ujung-ujungnya ini kalau imannya nggak kuat bisa bisa terjerumus pada perzinahan. Yaitu sihir mahabbah, pelet ya. Dan medianya itu dukun-dukun itu biasanya menggunakan ini rambut, kemudian menggunakan media telur, kemudian menggunakan media foto dan sebagainya. Pokoknya benda-benda yang bekas pakai orang tersebut ya, benda-benda yang bekas pakai orang tersebut kemudian dijadikan benda sihir. Nah ini itu sihir mahabbah, sihir pelet. Jadi kalau sihir tafrik itu tujuannya untuk memisahkan pasangan suami istri, pasangan yang sedang mencintai dipisahkan dengan menggunakan sihir. Ada juga yang sihir itu fungsinya untuk merekatkan atau mengikat yang tadinya cinta dipaksa untuk mencintai, tapi dengan rasa cinta yang tidak wajar. Itu tentang sihir tafrik dan sihir mahabbah atau sihir pelet. Bagaimana cara meruqyah orang yang terkena sihir mahabbah, sihir pelet itu? Pada hakikatnya sama ya, pada dasarnya sama ketika meruqyah sihir, orangnya diruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tadi sudah saya sampaikan bacaannya ya. Kemudian setelah itu gunakan media air. Jadi semua jenis sihir cara meruqyahnya sama ya. Jadi diruqyah dulu orangnya, kemudian kita gunakan ruqyah air tujuannya untuk menetralisir, untuk menghancurkan sihir-sihir yang ada dalam tubuh ya, di dalam tubuh. Setelah itu gunakan ruqyah rumah. Ruqyah rumah, pencarian buhul. Itu pencarian buhul dilakukan tatkala kalau ruqyah air dan orang itu belum ada efek ya. Atau misalkan efeknya enggak tuntas, itu gunakan ruqyah rumah. Adakan ruqyah rumah. Kalau misalkan di ruqyah orang kemudian dengan air dia sudah sembuh ya cukup. Berarti si dukun enggak memakai buhul. Ada yang bertanya silakan. Silakan yang bertanya ya teman-teman. Keluhan-keluhan bebas, keluhannya apa saja silakan. Mau penyakit medis, non medis ya, psikis, depresi dan sebagainya. Ruqyah tempat, ruqyah rumah silakan. Atau permasalahan yang lain ya. Dari Mbak Nina ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa ya saya kadang dilihat sepintas seperti nenek, tapi yang bisa lihat hanya orang tertentu. Sampai kadang mereka takut lihat saya Pak Ustadz. Yang lihat Mbak Nina seperti nenek siapa? Berapa orang? Ya. Yang saya tanya lagi, yang melihat sepintas seperti nenek-nenek itu siapa dan berapa orang? Apakah yang melihatnya itu dia seorang paranormal yang mempunyai ilmu-ilmu tertentu? Ya, coba dijawab lagi ya, Mbak Dina, biar nanti saya jawabnya juga nggak melenceng kemana-mana. Karena ini bisa jadi di tubuh Mbak itu ada jin ya yang ngikutin. Kalau nggak ada jin di tubuh Mbak itu ada sihir pengkelabuan. Jadi sihir pandangan. Jadi ini digunakan untuk menghalangi jodoh. Ada pasien-pasien saya yang dia datang minta diruqyah dikarenakan sulit mendapatkan jodoh. Ternyata ketika diruqyah ada sihirnya. Jadi orang-orang tuh kalau melihat dia itu kayak nenek-nenek. Ada yang nyihir ya. Itu ada begitu. Ada. Ini saya bukan teori ya, tapi fakta dan saya berbicara fakta. Ini praktek ketika saya meruqyah itu ada di antaranya 2 orang yang termasuk berat ya kasusnya itu. Dia menikah sampai umur 40 tahun, ada yang menikah umur 36 tahun. Jadi kalau melihat semua wanita itu kayak nenek-nenek kecuali ibunya. Itu yang kasus yang laki-laki. Kalau yang kasus perempuan, kalau orang melihat dirinya itu kayak nenek-nenek. Nah itu. Tapi indikasinya ada indikasi lain kalau dia terkena sihir yang seperti itu. Termasuk ada mimpi-mimpi buruk yang berulang-ulang. Abdul Nafharin, Pak Abdul, ya Pak Ustadz, saya takut akan kematian, tapi saya takut buat beribadah Pak Ustadz. Tapi saya takut buat beribadah Pak Ustadz, dan saya sering bermimpi bertemu ular dan buaya Pak Ustadz. Nah ini Bapak ini kayaknya ada yang mengganggu ya.
Jadi kalau rasa takut dari timbul dari iman, dia akan membawakan taat. Ya Allah, takut nanti disiksa oleh Allah, takut mati nanti ketemu dengan malaikat, munkar nakir, kita disiksa oleh mereka, diazab di kubur, takut kan? Tapi takutnya itu berefek pada kita timbulnya rasa taat kepada Allah. Itu takut yang normal dan takut berasal dari iman. Beda kalau takut yang berasal dari syaitan, timbulnya itu malas beribadah. Ya, saya sarankan nanti ruqyah, ikuti ruqyah Pak ya. Ya, Ibu Muhammad Rehan ya, alhamdulillah. Apa namanya? Ikut live lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sakit kepala agak berkurang setelah ikut ruqyah online. Semoga dengan adanya ruqyah online dari Ustaz sakit kepalanya bisa sembuh total. Amin ya Ibu ya. Ibu ikuti terus ya. Nah ini teman-teman, ini ada Ibu ya. Ibu Muhammad Raihan ini yang sudah mengikuti ruqyah online berapa kali Bu? 1 atau 2 kali ya? Ini sudah ada perubahan. Kalau nggak salah kemarin sempat muntah ya. Ini yang ikut ruqyah online sama saya lewat live streaming. Itu sampai muntah katanya. Sakit kepalanya sudah mulai berkurang Bu ya. Alhamdulillah ya. Ini karunia Allah Bu ya. Allah yang menyembuhkan ataupun mengurangi penyakit ibu melalui ruqyah. Alhamdulillah. Ikuti aja Bu. InsyaAllah Allah memberikan kesembuhan. Udah berkurang ya. Alhamdulillah ya. Sakit kepalanya mulai berkurang setelah ikut ruqyah online ini. Mbak Tina ya. Suami terus kadang adik, kadang teman dekatku. Suami terus kadang adik, kadang teman dekatku Pak Ustadz. Nah ini ibu berarti ini terindikasi terkena sihir apa namanya, sihir penghalang jodoh ya. Jadi ibu ini terkena sihir pandangan. Jadi dibuat ibu itu pandangannya jelek di mata orang. Itu saya kasusnya nggak sedikit ya, yang seperti itu. Coba ibu nanti ikuti ruqyah online ya. Nanti saya akan adakan ruqyah online setelah ini di sesi terakhir Bu ya. Itu sama kasusnya seperti pasien saya yang di Bekasi. Itu kalau orang lain lihat saya, itu orang lain lihat kita itu seperti nenek-nenek. Padahal aslinya enggak nenek-nenek ya. Silakan yang bertanya silakan. Dari Mbak Henti Purwanti. Bagaimana ruqyah mandiri untuk keharmonisan rumah tangga Pak Ustadz biar adem, tidak sering bertengkar? Ya. Ruqyah mandiri biar harmonis ya. Jadi Al-Quran itu fleksibel Bu ya. Al-Quran kalau dibacakan kita niatkan untuk membentengi diri, maka akan menjadi benteng. Al-Quran ketika kita niat untuk mengobati diri kita, maka dia akan menjadi syifa. Al-Quran kalau diniatkan kita bacakan kepada anak kita untuk supaya cerdas anak kita, maka Al-Quran ini akan memberikan satu efek yang bisa membuat cerdas daripada anak kita. Ruqyah kita bacakan untuk mengusir jin-jin yang ada di rumah, maka ruqyah ini akan menjadi pengusir. Dan ruqyah dibacakan kepada kedua mempelai, kalau yang mau menikah ya, atau pasangan suami istri yang sudah menikah, itu akan memberikan satu keberkahan. Tapi niatnya harus ikhlas karena Allah, ya, minta pertolongan pada Allah. InsyaAllah Allah akan memberikan keberkahan. Ruqyah mandirinya gimana? Ruqyah mandirinya ibu bisa bacakan surah Al-Baqarah, itu aja cukup. Supaya rumahnya adem. Al-Baqarah itu kata Rasulullah, barang siapa yang membacakan surah Al-Baqarah, setan-setan itu akan lari. Setan-setan itu akan lari, jin kafir itu akan lari di rumah. Terkadang kan yang membuat tidak harmonis itu bisa jin, bisa sihir. Jin masuk ke rumah, membisik-bisiki, membuat tidak nyaman. Ya, bacakan soal Al-Baqarah aja Bu. Bacakannya gimana? Ya harus setiap hari kalau ibu pengen harmonis terus. Tiap hari bacakan, dawamkan saja soal Al-Baqarah. Artinya berarti harus sering baca Al-Quran. Ya iya, sering baca Al-Quran. Sebuah rumah ketika tidak dibacakan Al-Quran, maka kata Rasulullah bagaikan kuburan. Sementara kuburan itu bagaikan
Sementara kuburan itu adalah tempatnya syaitan dan jin-jin kafir. Kalau di rumah itu kita tidak dibacakan Al-Quran, nggak nyaman. Ya, nggak nyaman, kemudian tidak ada malaikat yang datang. Tidak berkah nanti rumahnya dan hubungan ibu beserta suami ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya biar harmonis hubungan rumah tangga. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah akan kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka cirinya Allah akan berikan faham terhadap agamanya. Kalau ingin rumah tangga ibu baik bersama suami ibu, ya, maka ibu harus faqihu fiddin, maka ibu harus menimba ilmu agama. Sudah tahu, pertebal ilmu agamanya. Khususnya berkaitan dengan pasutri, pasangan suami istri. Kalau kita ngaji dengan para ustadz, ada namanya kitab Qudul Jen. Ya, kitab fikih membahas tentang masalah pasutri. Boleh jadi bertengkarnya suami istri itu karena tidak tahu hak-hak yang seharusnya dilakukan atau didapatkan. Begitu. Karena tidak tahu ilmunya. Kan banyak, tidak sedikit di antara pasangan suami istri itu bercerai ataupun berantem dikarenakan kenapa? Ya karena tidak tahu hak-haknya. Hak-hak yang kewajiban istri, kewajiban suami. Contoh seperti misalkan begini ya. Yang paling inti dalam hubungan suami istri itu apa? Dan ini dibahas dalam ilmu fikih. Tujuan adanya suami suami dan istri, dan tujuan daripada proses pernikahan itu apa intinya? Intinya adalah untuk menyalurkan naluri gharizatun nau. Ya, gharizatun nau itu adalah kecenderungan orang itu menyukai lawan jenis, kemudian untuk melestarikan jenis. Tujuan menikah kan itu. Dan dibahas di ilmu fikih adalah hubungan ranjang itu yang paling inti di antaranya. Hubungan ranjang itu yang paling inti. Hubungan ranjang itu paling inti. Kalau seorang istri tidak tahu hak-haknya, menolak suaminya pengen ini tapi ditolak. Gitu ya. Padahal itu suatu kewajiban. Kata Rasulullah, barang siapa yang menolak barang siapa yang menolak ajakan suami, maksudnya untuk berhubungan ranjang, mohon maaf ya, maka malaikat akan melaknat pada malam itu. Jadi dilaknat oleh malaikat. Nah itu juga akan menimbulkan ketidakharmonisan ya. Dikarenakan kenapa? Tidak tahu tentang ilmu tentang pasutrinya, ilmu tentang pasangan suami istri. Begitu juga seorang suami, dia harus tahu tentang nafkah yang harus dipenuhi kepada istrinya. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu memberikan makanan seukuran 1 mud ya. Kemudian memberikan tempat tinggal, boleh ngontrak, boleh punya sendiri, memberikan pakaian, baju ya, baju mulai baju mau keluar, baju tidur, pokoknya semua baju ketika hendak musim panas, musim dingin itu dibahas di ilmu fikih. Itu mesti dipenuhi karena itu wajib memberikan nafkah. Itu saja tidak diindahkan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan. Jadi bisa kita ruqyah mandiri, rumah kita ruqyah. Kita ini aja niatkan untuk tadarus Quran di rumah kita. Tapi kita sekalian meniatkan untuk meruqyah rumah. Nah, itu nanti akan membuat keberkahan isi rumah, termasuk hubungan kita dengan suami kita. Dan jangan lupa perbanyak ilmu agama kita ya, tentang khususnya masalah pasangan suami istri. Karena banyak ya pasien-pasien saya itu yang curhat mau diruqyah. Setelah saya teliti ya mereka masalahnya di hak dan kewajiban yang tidak faham. Hak dan kewajiban suami istri yang tidak faham. Cuman kau. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan yang mau bertanya. Sebelum saya
ruqyah online ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, silakan ibu, bapak yang mau ikut ruqyah online, sediakan air 1 gelas. Bisa air mineral 1 botol, bisa air 1 gelas. Sediakan air 1 gelas ya. Alhamdulillah ya, ibu siapa tadi yang ada perubahan setelah mengikuti ruqyah online? Ibu Muhammad Raihan ya. Alhamdulillah ada perubahan. Sakit kepalanya agak berkurang setelah ikut ruqyah online. Ada juga yang nge-WA ke saya. Itu ketika ikut ruqyah itu sampai muntah-muntah katanya. Ada yang bergerak-gerak. Kepada teman-teman yang menganggap tanya ini bermanfaat, mohon untuk diklik bagikan ya. Baik, kalau sudah disediakan airnya, agak pilek. Kita akan mulai ruqyah online-nya. Niatkan untuk meruqyah ya. Niatkan untuk meruqyah diri atau niatkan untuk diruqyah. Niatkan ikhlas karena Allah, kemudian hadirkan ketawakalan di hati kita masing-masing. Ya, ingat bahwasanya kesembuhan itu di tangan Allah, bukan di tangan peruqyah, bukan di tangan bacaan daripada si peruqyah. Ya, tawakal, berserah diri kepada Allah, minta pertolongan pada Allah, minta apa-apa yang kita derita, apa-apa yang kita keluhkan, minta Allah sembuhkan ya. Silakan didengarkan secara khusyuk, secara seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء wa huwas samiul alim. Sebentar, baterainya takut habis. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, itu satu tahap. Nanti tahap kedua, sebelum kita lanjut ke tahap kedua, silakan ada yang berasa dikomentari ya. Yang berasa panas, pusing, muntah, mual, gemeteran, silakan dikomentari. Yang mau nanya silakan, nanti saya bahas, saya jawab setelah ruqyah online-nya ya. Silakan dikomentari yang ada efek-efek tertentu, silakan. Kita lanjut ke tahap yang kedua, didengarkan ya Bapak Ibu sekalian, dengarkan yang khusyuk, minta pertolongan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Sekarang silakan ditekan perutnya yang kencang. Ditekan perutnya yang kencang. Kalau yang sesak silakan ditepuk-tepuk dadanya. Ini ya. Yang sesak tepuk dadanya. Kemudian yang enggak sesak tekan perutnya pakai ujung, pakai 4 jari ini ya, tekan perut ya, tekan. Sambil tekan, ditepuk-tepuk, silakan dengarkan dengan baik, dengan sabar. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Itu tahap kedua. Silakan yang berasa ini, alhamdulillah nih. Ada yang komen lagi. Ini Mbak Nina, ya Mbak Nina pusing mual, sampai pusing mual ya. Ini efek daripada ruqyah syar'i. Pusing mual. Bapak jadi Mbak Nina ini ada gangguan ya dalam dirinya. Dan tadi ini siapa Mbak Nina ini yang punya keluhan? Ini ya, disangka nenek-nenek sama orang lain ya. Ya. Ada kemungkinan ibu nih terkena sihir
Sihir pandangan Bu ya. Saya sarankan untuk terus diruqyah supaya sihir nanti hilang. Untuk Mbak Nina ya. Kemudian ada yang sampai terasa panas dan sesak. Nah, Pak Abdul Nafharin. Dada saya terasa panas dan panas ya. Rasa panas aja ya. Dada saya terasa panas ya. Oh iya, panas. Tidak ada yang terasa apa-apa, sehat berarti Bu ya. Bapak ya, alhamdulillah ya. Tidak terasa apa-apa, sehat. Silakan komentar setelah yang kedua ini, tahap yang kedua ada rasa apa lagi? Ada yang sampai muntah enggak? Sekarang yang ketiga, kita akan menggunakan media air. Fungsi media air ini, ruqyah yang akan kita gunakan dengan media air ini adalah untuk menghancurkan sihir yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Karena sihir itu terkadang sulit untuk dikeluarkan kalau kita tidak menggunakan zat-zat yang bisa mencairkan atau melunakkan. Nah, yang paling mudah kita gunakan media air. Sebenarnya ada yang paling dahsyat, termasuk dahsyatnya luar biasa ya, menggunakan daun bidara. Kalau yang ada yang punya daun bidara silahkan dicampur sama daun bidara. Ini Mbak Henti Purwanti, mulut bergerak-gerak sendiri, gigi beradu berputar. Masya Allah. Mulutnya bergerak-gerak sendiri, gigi beradu berputar. Teruskan Bu ya. Coba kita gunakan ruqyah air. Sudah disiapkan airnya? Ya, sekarang silakan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Kemudian bacakan bismillah dan al-fatihah. Ya, silakan dibacakan. Didekatkan ke airnya ya. Setelah itu silakan bacakan ayat kursi. Maaf ini lagi dibetulin agak bermasalah. Ayat kursi silakan bacakan ayat kursi ya. Bacakan ayat kursi. Kalau sudah bacakan ayat kursi, sekarang ikuti, saya akan bimbing untuk membacakan doa ruqyahnya. Silakan diikuti. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian bacakan ayat ruqyah yang kedua atau doa ruqyah yang kedua. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Kemudian didoakan, ya Allah, semoga Engkau jadikan air ini obat untuk diriku dan racun-racun untuk jin yang bisa membunuh jin, dan juga
yang bisa menetralisir racun sihir atau bisa menghancurkan racun sihir. Kemudian ditiupkan, setelah itu diminumkan. Ya, diminumkan. Coba setelah itu silakan ada komentar yang berasa. Ada berasa apa? Pusing. Ini ada ini Ibu Muhammad Raihan ya, bagian leher merinding. Baru bagian telinganya kayak ada sesuatu, Ustaz. Telinganya ada kayak sesuatu ya. Coba silakan, ada yang komen lagi, silakan. Saya tunggu komennya ya. Ini saya mau charger dulu karena mau mati baterainya. Silakan, ada yang efek lagi enggak? Sambil ini menjawab pertanyaan, ada yang nanya lagi nih. Apa sihir putih dan hitam? Sihir putih dan hitam ini istilah yang berkembang di Indonesia ya. Ada sihir putih, ada sihir hitam. Jadi kalau sihir hitam itu biasanya adalah sihir-sihir yang digunakan untuk melukai orang ya, melukai orang, menyantet orang, itu dinamakan sihir. Masyarakat menyebutnya sihir hitam atau ilmu hitam, dukun ya, dukun menyantet, menggoda-goda sehingga orang itu mati. Kalau sihir putih adalah orang-orang yang menggunakan sihir dengan tujuan untuk mengobati. Lalu bagaimana pandangan Islam? Pandangan Islam tetap haram. Sihir digunakan untuk menyakiti orang, membuat cacat orang, memisahkan pasangan suami istri, kemudian melekatkan orang yang tadinya tidak cinta menjadi cinta dengan sesuatu yang haram, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kemudian mengobati dengan ilmu sihir juga tidak boleh. Kita mengobati ilmu sihir, kita mengobati orang yang terkena sihir dengan ilmu sihir tidak boleh juga. Nah, sihir putih itu digunakan untuk mengobati orang katanya. Jadi kalau putih nggak apa-apa lah gitu, karena kan kita mengobati orang, tetap nggak boleh. Kan ada ruqyah. Nabi sudah mengajarkan kita untuk meruqyah. Kita tidak boleh mencari selain dari itu. Itu bagian dari kemusyrikan. Nah, Ibu Nina ya, sampai muntah ya. Nah, Ibu alhamdulillah ya, kalau muntah itu sihirnya keluar ya, jinnya keluar. Nanti coba Ibu setelah muntah, setelah itu efeknya Ibu saksikan ya. Apakah masih orang-orang itu melihat Ibu kayak nenek-nenek? Kalau enggak, efeknya udah enggak dirasakan lagi, orang-orang bisa menyaksikan Ibu dalam keadaan normal, berarti sihirnya sudah hilang. Alhamdulillah nih, ini bukti ya, ruqyah online itu bisa, ruqyah jarak jauh itu bisa, asalkan dibimbing dengan betul dengan ilmunya ya. Jadi ada ilmunya, walaupun kita ruqyah jarak jauh, ketika ilmunya betul dan tepat, insyaallah pengobatannya akan tepat juga, akan bisa membuahkan hasil. Nah, ini sampai pusing Mbak Nina ya, pusing dan mual sekali Pak Ustadz, kepala dan punggung berat. Nah, ibu airnya diminum ya, diminum. Nanti kalau masih ada gangguan, nanti bisa ikuti ruqyah selanjutnya ya, karena ini terkadang butuh beberapa tahap juga yang enggak sekaligus. Kalau Abdul Nafharin, Pak Abdul alhamdulillah ya sudah mendingan, alhamdulillah sudah mendingan. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, bagi yang merasakan kemanfaatan daripada tayangan ini, minta tolong silakan untuk di like dan juga diklik bagikan. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada apa-apa yang kurang jelas silakan ditanyakan ya di kolom komentar dan sebagainya. Nanti saya akan balas ya. Itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.